Sejarah suku Sasak Sade di Lombok, NTB. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri atas bermacam-macam suku. Dengan keanekaragaman suku ini, Indonesia memiliki keunikan budaya, adat istiadat, kepercayaan, cerita sejarah, serta keindahan bentangan alam yang mampu membuat siapapun berdecak kagum. Budaya Indonesia terdiri atas beragam kategori. Ada bahasa, baju adat, tarian, alat musik, makanan, rumah adat, upacara adat, senjata tradisional, dan sebagainya. Ada banyak hal menarik yang bisa dikunjungi ketika menginjakan kaki di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Salah satunya kawasan Desa Sasak Sade yang memiliki bangunan perumahan yang unik. Hanya berjarak sekitar 20 menit dari Bandara Internasional Lombok, desa ini sudah dikelola dengan baik untuk para wisatawan. Desa Sasak Sade merepresentasikan kehidupan masyarakat suku Sasak pada masa lalu. Rumah di kawasan desa wisata ini berjumlah sekitar 150 rumah yang bukan rumah museum atau rumah pameran, tetapi rumah tempat tinggal warga. Asli kami, bisa dikatakan rumah tertua ya. Terus bagian depannya dibikin rendah, yang tujuannya ketika masuk menunduk, menghormati dari pemilik rumah, respect. Tapi ada yang tinggal di sini? Semua ada. Semua ada tanpa terkecuali saya, artinya setiap satu rumah satu kepala keluarga, sehingga 150 rumah itu juga jumlah kepala keluarga gitu ya. Ya. Dan ini merupakan salah satu bangunan rumah tertua kami ya. Dan lantainya bukan semen mas, tanah liat ya? Dicampur pakai sekam padi atau dedaknya itu, dan dibersihkan pakai kotoran kerbau lantainya. Tujuannya supaya tidak berdebu. Habis dipel, terus disapi, setelah disapi gosok pakai batik. Boleh? Lihat di dalam mas. Ada sekitar 700 jiwa yang tinggal dalam kawasan Dusun Sade ini. Sade, dalam bahasa suku Sasak di Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, berarti obat atau kesadaran. Merupakan sebuah dusun yang masih merawat tradisi Lombok hingga menjadi lokasi wisata budaya populer di NTB. Dan di sini tempat menerima tamu ya. Di sini menerima tamu dan dipakai tempat tidur untuk orang tua. Menerima tamu secara lesehan tanpa menggunakan kursi, tapi langsung lesehan begitu ya. Dan tidurnya pun pakai tikar, tidak pakai kasur. Sesangkok nama orang depannya. Kemudian di dalam mas, silakan boleh kita lihat masuk dalam. Dan di dalam ini dibagi 2 kamar mas ya. Satu kamar untuk melahirkan, karena melahirkan tidak ke dokter tapi dari dukun. Jadi dukun yang mendatangi rumah dipanggil pasien, ke sini. Ya. Dan setiap rumah ada kamar untuk melahirkan seperti ini. Tapi kalau sudah tidak dipakai tempat melahirkan, bisa tempat sholat ibadah. Misalkan kalau tidak ke masjid, jadi bisa tempat sholat ya. Dalam balik dalam nama ruangannya ini. Gitu. Ya. Dan di sini tempat tidur anak gadis. Di sini. Anak gadis harus di sini. Iya, dan di samping tempat tidur anak gadis tempat masak. Dapur tempat tidur anak gadis disatukan. Kemudian kalau anak gadis tidak boleh tidur di luar, alasannya karena takut diculik. Gitu. Ya sehingga harus tidur di dalam. Ada tradisi itu ya. Tapi kalau perempuannya di sini, wanitanya, gadis ya, sebelum bertendon berarti masih belum siap menikah. Maka dari umur kecil 8-9 tahun sudah belajar hingga nanti dewasanya harus bisa. Itu cara bisa mampu menghidupi keluarga, tidak hanya bergantung hidup sama lakinya saja, dan mereka sudah siap untuk berkeluarga lah seperti itu. Sehingga dari umur kecil itu 8-9 tahun sudah belajar menenun hingga nanti dewasanya harus bisa. Dan hasil-hasilnya ini dijual. Namun itu mereka tidak menjualnya keluar, hanya menjualnya di sini saja mas ya. Ya ketika ada pengunjung langsung membelinya di tempat kerajinan. Dan untuk apa aslinya, untuk apa asli motif tidak bisa dijiplak, itu motif sendiri, nanti kita bisa lihat. Ya. Dan semua luar dalam tempat ini anak gadis ya. Antara dilarikan diculik ini, kalau kawin culik ada unsur paksaan, kemudian kawin lari suka sama suka gitu. Ya, dan kawin lari ini boleh dengan orang lain, tidak harus dengan keluarga saja, tapi kalau kawin culik karena ada pemaksaan sehingga harus dengan keluarga dekat saja begitu mas. Ya. Jadi di desa ini baik itu rumah adat, baju adat, bahasa, kebiasaan dan lain sebagainya, semuanya masih seperti zaman dulu.
masih kental dengan segala budaya dan tradisinya. Oleh karena itu, desa ini dikenal dengan desa tradisional suku Sasak asli atau Sasak Tulen. Suku Sasak Sade terkenal di telinga wisatawan yang datang ke Lombok karena rumah adatnya yang unik. Dan ini lampu, kalau zaman dulu mereka atau kami di sini orang tua dulu ya menggunakan lampu ini karena itu sebagai penerangan dulu sebelum masuk listrik. Tapi kalau sekarang karena sudah masuk listrik, tapi misalnya kalau listrik padam tetap menggunakan ini. Dan di saat kami akan melakukan ritual upacara suci atau upacara spiritual gitu ya, karena tradisi dan budaya kami identik Hindu karena orang tua kami penganut animisme. Jadi animisme ini sebenarnya Islam ya cara pengajian sholatnya, namun ketika akan melakukan upacara tradisi budaya maka lebih identik ke Hindu. Dan itu sebelum dipakai tempat acara, rumah yang akan ditempatkan sebagai upacara ritual harus dibersihkan dulu pakai potongan karbon, nantinya baru dianggap suci bersih seperti itu. Ya, dan lampunya juga harus menggunakan lampu ini, lampu yang memang buatan sendiri, yang bukan buatan pabrik begitu. Itu minyaknya pakai apa? Minyak pakai minyak tanah, minyak kelapa yang olahan sendiri, yang disebut minyak jelang. Dan minyak tanah tidak dipakai juga kalau untuk upacara ritual. Nah, namun untuk penerangannya tiap malamnya menggunakan minyak tanah bisa ya sebelum masuk listrik. Nah, namun kalau upacara ritualnya itu harus menggunakan lampu yang diolah sendiri secara tradisional begitu. Karena untuk upacara sucinya itu harus menggunakan perabotan tradisional yang buatan tangan, yang bukan dari pabrik begitu. Dan termasuk dari untuk penerangannya juga, kemudian untuk bahan bakar minyaknya harus yang dari olahan sendiri begitu. Rumah adat desa Sade Lombok ini berbeda dengan rumah lainnya. Rumah adat desa Sade Lombok sangat sederhana dan dalam pembangunannya masih menggunakan bahan yang didapat oleh warganya dari alam. Dinding dan lantai rumah adat ini terbuat dari tanah liat atau gerabah. Sedangkan atapnya terbuat dari daun alang-alang yang sudah kering. Bangunan rumah-rumah ini memiliki sebutan Bali Tani Gunung Ratu, artinya berbentuk gunung merata ke bawah. Dan kalau yang ini lumbung padi ya, tempat penyimpanan hasil dari bertani. Memiliki satu pintu saja, kemudian naik pakai tangga dari bambu tangganya. Ini khusus tempat padi, jadi tidak dipakai tempat tinggal ya. Dan ini sebagai ikon atau simbol dari Lombok. 6 kepala keluarga untuk satu bangunan lumbung. Dan ketika mereka akan naik, penduduknya atau orangnya akan naik, tangga disandarkan, kemudian baru naik. Dan nanti ketika akan mengambil padi, diikat pakai tali cara untuk menurunkannya secara digerek ya. Kemudian menaikkan padi juga secara digerek begitu. Ya, kemudian di bawah lumbungnya ini Mas, di bawah lumbung ditutupkan rapi. Kemudian yang kayak piring di puncak tiangnya ini sebagai pangkalan tikus ya, supaya tikus tidak bisa naik ke atas. Dan ini sebagai protek tikus ya, memang tikus tidak bisa. Jadi sangat terjaga dengan ada lempengan seperti piring itu. Namun karena sekarang padat penduduk dan banyak rumah, sehingga bisa lompat dari bangunan lainnya. Nah, kalau dulu harus menjauhi dari bangunan lain, atau kalau ada pohon di depannya ditebang sehingga padi di dalam aman dari serangan hama tikus begitu. Oke, baik Mas ya. Sebelum kita balik ke mobil, jadi kita bisa lihat alat tenun tradisional atau ya alat manual. Karena mereka di sini tidak menggunakan peralatan modern, artinya masih menggunakan ya memang hak cipta mereka yang masih berbentuk tradisional tanpa ada bantuan mesin atau pabrik. Seperti ini alatnya ya. Kemudian hasil dari kerajinannya Mas, seperti ini ya. Ada songket-songket, kemudian bahan baju termasuk ada bahan buat alas kasur atau selimut, ada sarung begitu. Jadi buatan mereka sendiri, dan menjualnya pun hanya menjual di sini saja ketika ada pengunjung langsung membelinya di tempat kerajinan. Ya, jadi langsung mereka membelinya di tempat kerajinan. Jadi kalau di pasar maupun tutup mereka tidak menjualnya, jadi langsung diasok mereka masing-masing. Coba, dan ini songket-songket ya, ada selet tenginang, kemudian ada songket-songket lainnya. Kalau ini buat selimut. Yang ini batik, jadi bisa berbahan baju. Terletak di bagian selatan Pulau Lombok, yaitu di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Desa wisata budaya ini telah dipertahankan dan dirawat selama 15 generasi.
Terdapat sekitar 150 rumah adat yang menjadi ikon utama Desa Sade. Seluruh rumah yang ada di kawasan Desa Sade adalah rumah tempat tinggal, bukan bangunan pameran atau museum budaya. Penduduk yang tinggal di sini berjumlah sekitar 750 jiwa yang masih merupakan satu garis keturunan atau rumpun yang sama. Penduduk desa yang tetap menjaga dan merawat budaya ini juga kental dengan nuansa keislamannya. Semua urusan sosial kemasyarakatan, seperti urusan pernikahan, diselesaikan di masjid atau baruga Sekenam yang terletak di sebelah kiri pintu masuk kawasan rumah adat. Menuju ke Desa Sade dari pusat kota Mataram, diperlukan waktu sekitar 1-1,5 jam perjalanan menggunakan mobil atau motor. Sedangkan dari Bandara Internasional Lombok hanya dibutuhkan waktu 25-30 menit. Pertama kali menginjakan kaki di lokasi wisata budaya ini, pengunjung akan langsung disambut oleh tour guide yang merupakan pemandu lokal warga asli Sade. Pengunjung harus memarkirkan kendaraan di lokasi parkir yang sudah dikelola juga oleh warga sekitar. Saat memasuki kawasan rumah adatnya, pengunjung harus membayar iuran pengelolaan. Besarnya iuran adalah terserah pengunjung. Namun, iuran ini berbeda dengan sewa guide dan biaya parkiran ya. Warga Sade sudah sangat paham dengan cara menerima tamu yang datang berkunjung ke desanya. Tampak penduduk menyambut setiap tamu yang datang dengan tetap beraktivitas tetapi tetap ramah. Anak-anak tetap bermain, ibu-ibu tetap berkumpul di pelataran rumah, yang lainnya menenun, menjajakan barang-barang yang dijual dan juga beribadah. Jika berkenan untuk membawa pulang oleh-oleh dari Desa Sade, maka jangan ragu untuk membeli dan menawar. Rata-rata barang yang dijual seperti kain tenun, harganya jauh di bawah harga-harga di tempat lain di Lombok. Gelang-gelang bahkan ada yang dijual dengan harga Rp2.000 per gelang. Sedangkan harga kain tenun sekitar Rp100-150.000. Dengan segala keunikannya, desa ini pun menjadi tempat wisata favorit untuk mengenal lebih dalam suku Sasak asli Pulau Lombok. Jadi tunggu apa lagi? Segera kunjungi Desa Sade Lombok yang kaya dengan keunikan dan budaya yang masih terasa. Jangan lupa ajak keluarga, teman, sahabat, pacar kalian, dijamin seru dan menyenangkan. Selain liburan, kalian juga bisa sambil belajar dan menambah wawasan tentang budaya di Desa Sade ini.